Halo Aquarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga malam minggunya ceria ya, bahagia. Oke, sehat selalu juga ya buat Aquarius. Malam minggu ini kita akan reading yang akan bertemakan keberkahan ya, keberkahan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini ya. Semoga sebagian dari impian kamu bisa tercapai ya, berkat usaha dan doa kamu juga tentunya. Dan ingat bahwa Aquarius, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Aquarius, kita akan sampel kartunya di sini. Buat kamu renungkan, bayangkan dia orang yang kamu fokuskan untuk masalah asmara kamu. Kita di sini juga akan melihat masalah finansial ataupun karir kamu di sini ya. Dalam dunia pekerjaan bagi kamu yang punya pekerjaan ya, ataupun di sini kamu akan terlihat ya sebagai seseorang yang punya usaha. Bisa saja ya, kita akan lihat di sini. Oke, kamu rasakan energi kamu saat ini. Oke. Wow. Nah, di sini ada The Thinking Man. Di sini ada Fifth Chakra, Archangel Ariel. Dan di sini ini tadi kartu ini ya. Dan di sini ada Broken Heart sama dengan Capricorn ya. Tadi kartu ini juga keluar. Ini NP ya. Nah, kita akan lihat di sini buat Capricorn, Aquarius ya, Aquarius. Kita akan lihat untuk bottom of the deck-nya kamu di sini ada man holding a coin ya. Kita akan taruh di sini. Oke. Terlihat dari cerita hidupnya kamu ada di mana bahwa suatu kesuksesan itu akan kamu raih dalam segi finansial, karena di sini ada gambaran bahwa man holding a coin ya. Ini koin ya. Kalau kita berkata tentang koin atau pentacles di sini, nah itu selalu dengan uang ya, berbicara dengan uang. Jadi artinya di sini bagi kamu saat ini ataupun ke depan yang lagi bermasalah dari segi keuangan atau mungkin ya keuangannya menurun nih atau sedikit boros ke sebelumnya. Jadi di sini ke depannya kamu punya keinginan pengen memperbaiki semuanya, dan dari segi pekerjaan juga kamu pengen memperbaiki atau kamu pengen ke depannya usaha kamu itu lebih maju lagi gitu ya. Dan di sini kamu berhasil ya. Ke depannya itu akan kamu raih keberkahan itu, dimana bahwa ya di sini kamu terlihat meningkat ya sisi spiritual kamu, bahwa ya aku harus menyerahkan semua ini kepada semesta. Di sini aku harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menggerakkan hati-hati siapapun. Bagi kamu mungkin yang berdagang ya, itu akan datang ya. Nah itu belanja ke toko kamu atau ke tempat kamu gitu ya. Bagi kamu di sini yang punya bisnis, bisa saja itu akan berkembang, akan banyak investor datang atau untuk menanam saham ke kamu gitu ya. Begitu juga bagi kamu yang berkarir di sini, akan ada suatu pertolongan dari Tuhan, di mana kamu punya keinginan, aku pengen nih karir aku meningkat dari bawahan saat ini, dari seorang staf kamu pengen nih jadi kepala bagian, atau kamu menjadi seperti manajer gitu ya, ataupun kamu bagi yang PNS bisa saja naik jabatan atau naik golongan di sini ya. Semoga aja karena di sini ada gambaran bahwa niat kamu itu pengen nih keuangan aku menjadi lebih baik gitu. Walaupun kamu sadar ya bahwa rezeki itu sudah ditentukan sama Tuhan ya, sama semesta, dimana bahwa ya kalau rezeki makan kita itu udah ditentukan ya. Contohnya aja yang seperti
misalnya kucing gitu ya, ataupun burung nih di luaran di hutan sana. Nah itu sudah ditakdirkan bahwa rezekinya ada, rezeki makannya ada gitu ya. Begitu juga dengan kita ya, manusia, di mana bahwa makhluk yang paling mulia gitu ya. Nah itu kita pasti diberikan suatu rezeki oleh semesta di sini. Jadi tinggal kitanya lagi yang pengen berusaha. Rezeki makan udah dikasih nih, nah kita pengen lebih, aku pengen mempunyai sebuah usaha gitu ya, aku pengen mempunyai suatu perusahaan, atau aku pengen bekerja di sini. Jadi itu usahanya kamu lagi. Gimana caranya untuk bisa membangun suatu usaha, dan bagaimana caranya aku pengen mengejar karir aku. Nah itu ada usaha yang terlihat di sini buat kamu ya. Dan di sini ada juga, kamu juga harus berhati-hati dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis. Nah itu akan ada orang atau sebagian dari orang yang kamu kenal bisa saja iri terhadap kamu atau tidak menyukai kamu ya, karena pasti banyak pro dan kontranya. Apalagi kalau saat kita mendapatkan suatu prestasi ya dalam suatu perusahaan, ataupun saat kita punya usaha kita maju ya, otomatis kadangkala di sekitar kita, lingkungan kita itu jadi melihat, wah kok bisa ya dia maju, usahanya maju ya, padahal kan usahanya cuma gitu aja gitu. Jadi banyak orang yang pro dan kontra saat kita sudah maju atau sudah berhasil di sini. Jadi itu yang harus kamu hati-hati di sini ya. Harus kamu bisa jaga pergaulan, atau kamu jaga sikap dengan sesama ya. Dan intinya juga kamu pengen perlindungan nih di sini dari semesta, di mana ya Tuhan, aku pengen lindungi usaha aku, lindungi pekerjaan aku, lindungi keluarga aku. Nah ini ya. Jadi usaha kamu itu tidak akan sia-sia jadinya. Seperti itu. Karena hidup kita ini memang ya Tuhan yang memberikan. Nah, kita di sini di dunia ini hanya melakukan peran kita ya yang sudah diskenariokan oleh Tuhan. Jadi tetaplah berusaha menjadi orang yang lebih baik, bekerja keras, berusaha dan berdoa. Itu sih intinya di sini, di mana kamu juga harus berhati-hati ya dengan orang yang akan datang kepada kamu, orang yang memasuki dunianya kamu atau dunia kerja kamu atau masuk dalam usaha kamu di sini. Di sini karena ada gambaran bahwa seseorang itu akan melihat kamu ya tidak suka ya, kadang-kala yang melihat kamu sukses ya dia tidak suka, ada irinya gitu. Nah itu kamu juga harus berhati-hati di sini ya buat Aquarius. Itu buat pekerjaan kamu. Nanti kita juga akan lihat dengan kartu tarot ya masalah pekerjaan kamu seperti apa. Karena di sini ada keberkahan yang kamu dapatkan nantinya ya. Dan di sini ada gambaran di mana kamu saat ini lagi healing atau lagi pengen move on di sini. Terdapat bahwa suatu ada kartu hati di sini yang terpecah ya, broken heart di sini, di mana hati kamu saat ini hancur, saat ini terluka ya, hati kamu saat ini kamu mungkin bisa saja itu batin kamu lagi tersiksa, keadaan kamu tidak baik-baik saat ini ya, yang kamu rasakan, dan kamu harus yakin ya. Keberkahan itu buat kamu akan ada nantinya. Setelah kamu mengalami kesakitan, setelah kamu mengalami kesedihan, nah itu akan datang di sini. Tetap juga semesta di sini berperan ya. Dimana bahwa ya kamu akan mengalami sedih dulu di sini, biar kamu tahu rasanya bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan nantinya. Atau bisa saja kamu di sini untuk menaikkan derajat kamu, atau mungkin di sini bisa saja untuk prosesnya kamu, pendewasaan kamu di sini. Itu gambaran di sini ya. Nanti kita akan lihat kenapa ini sampai hatinya terbelah. Dan kalau dilihat di sini dari segi asmaranya kamu ya. Kalau kita lihat dari asmara kamu, itu seseorang akan datang ya. Di sini ada the thinking man di sini. Bagi kamu yang menonton video ini seorang woman, nah itu akan ada seseorang memikirkan kamu ya, Aquarius. Atau sebaliknya di sini, jika kamu itu woman, nah yang memikirkan kamu itu adalah woman ya. Buat Aquarius. Dan buat Aquarius, jika pengen personal reading, nah atau coaching, ada kontak person kita di kolom deskripsi, dan juga link IG dan Facebook boleh di DM atau di inbox ya. Dan juga bagi
Aquarius yang ketinggalan reading sebelumnya, jangan lupa lihat di link deskripsi juga ya. Di situ kita ada update juga reading-readingan sebelumnya. Oke. Dan di sini juga energinya bisa berbolak-balik ya. Buat Aquarius kita akan lihat di sini. Siapa? Seperti apa? Cerita kamu. Aquarius, kita lihat di sini keberkahan kamu, apalagi yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Energi ini bisa berbolak-balik juga ya. Kadangkala waktunya juga mundur, bisa saja sudah pernah kamu rasakan, ataupun saat ini kamu rasakan, ataupun kedepannya kamu rasakan ya. Oke, kita lihat di sini dulu. Ada the sun di sini. Ada nine of pentacles. Ada eight of wands. Dan juga ada two of cups, ya. Di sini ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Dan ada elemen api, Aries, Leo, Sagi juga. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Di sini itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini ya. Buat Aquarius, terlihat di sini bahwa ya, dari kehancuran kamu, dari kesedihan kamu akan mendatangkan kebahagiaan. Bisa saja saat ini kamu merasakan bahwa seseorang yang ada dalam hati kamu itu mengkhianati kamu, atau dia pergi tanpa meninggalkan pesan ke kamu. Bisa saja bagi kamu yang LDRan di sini tidak ada kejelasan, atau dia memblokir kamu saat ini ya. Sehingga itu yang terjadi dalam diri kamu, dimana wah, aku sepertinya hubungan ini ya tidak ada baik-baiknya. Sering ada pertengkaran, sering ada konflik, dan perbedaan yang kita dapati di sini ya tidak bisa kita satukan gitu ya. Itu gambaran di sini, dimana bahwa kamu itu sudah merasakan bahwa ya sudahi hubungan ini gitu. Karena kalau dilihat, kalau seandainya itu diteruskan, kalau seandainya itu dilanjutkan, nanti akhirnya satu sama lain akan terluka. Dan bukan kamu aja, dari keluarga juga di sini akan terluka. Berkah ya, karena adanya hubungan kamu yang ada yang tidak direstui juga dari keluarga gitu ya. Seperti itu. Dan di sini sebagian juga dari kamu itu berdealing atau sudah pernah menikah ya. Dan menikah akhirnya kamu terpisah dikarenakan bisa saja ada kesalahpaham dari segi finansial yang mungkin di awalnya karena ya pasangan kamu tidak mempunyai uang lagi atau tidak punya pekerjaan, dan akhirnya ya salah satu kamu pergi gitu ya. Bisa saja di situ. Karena itu bisa saja juga di kamunya atau di dianya ya yang merasakan bahwa aku tidak bisa membahagiakan kamu lagi. Secara aku ini ya pekerjaan sudah tidak ada. Aku hanya menjadi benalu dalam hidup kamu. Jadi lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku. Ada juga sebagian seperti itu ya, merasakan. Jadi di sini itu yang membuat kadangkala kamu dengan dia itu terpisah. Kamu dengan dia itu ya menjadi pasangan yang tidak cocok ya jadinya. Jadi ya itu, kalau dilihat dari percintaan kamu ya, dari asmara kamu di sini. Tetapi bagi kamu juga yang sudah terpisah, kadang ada juga yang lebih memilih aku pengen sendiri aja. Aku tidak pengen mikirkan hal-hal percintaan karena aku sudah bahagia di sini dengan keluarga aku. Aku bahagia dengan anak-anak aku bahagia dengan keluarga aku, orang tua aku ada gitu ya. Sebagian dari kamu merasakan hal itu dari segi asmara kamu. Jadi aku tidak ingin lagi seandainya orang yang datang itu kepada aku hanya membawa ya
apa ya, kesulitan pada aku, membuat aku nantinya juga disakiti, lebih baik aku sendiri, lebih baik aku dengan keluarga aku. Nah, itu sebagian dari kamu ya, yang kamu rasakan. Dan di sini juga ada sebagian dari kamu lebih memilih untuk bisa terkoneksi dengan seseorang yang memikirkan kamu, dan ternyata kamu juga memikirkan dia. Di sini kita kalau kita linkkan ya, kartunya ini dengan yang ini ya, The Thinking Man, dan di sini ada suatu pertemuan juga antara kamu dengan dia, Two of Cup ya. Ada apa ya, komitmen antara kamu dengan seseorang nantinya. Setelah kamu mengalami kesedihan atau apa, sehingga ya seseorang yang datang kepada kamu itu bisa saja itu jodohnya kamu, atau bisa saja orang yang dikirim oleh Tuhan ke kamu setelah kamu merasakan sakit, setelah kamu merasakan kesedihan. Akhirnya itulah proses kamu ya untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya. Bisa saja di sini karmanya kamu dapatkan karma baik ya buat kamu, maksudnya setelah kamu dikhianati, dikecewakan, dan akhirnya kamu mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus kepada kamu. Oke, seperti itu. Buat Aquarius, itu untuk asmara kamu ya, untuk percintaan kamu. Jadi kalau dilihat di sini ya, energinya itu energi kamu akan ada seseorang masuk ke dalam hidup kamu nantinya, dan seseorang itu akan bisa kamu terima dengan senang hati, dan di sini istilahnya tuh gayung bersambut ya. Dia mencintai kamu, ternyata kamu juga gitu. Bisa saja seperti apa yang sudah pernah kita bicarakan di reading sebelum ini ya, tentang jodoh. Bisa saja pertemuan kamu itu karena jodoh. Nah, jodoh itu datang, kalau memang jodoh pasti ketemu. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi itulah pertemuan kamu. Saat kamu dengan kondisi apapun, kalau memang berjodoh, nah itu akan ketemu ya. Semoga aja itu orang baik yang datang kepada kamu. Karena cerminan kita itu, jodohnya itu jodoh kita itu ya cerminan kita. Seperti apa diri kita ya seperti itu jodoh kita. Itu ya gambaran di sini. Kita akan coba lihat lagi di sini kalau mengenai Pentacles kamu, keuangan kamu. Di sini kamu akan berhasil walaupun kamu berjuang, kamu berusaha. Di sini harapan-harapan kamu itu kan banyak ke depannya. Keberkahan yang akan kamu terima di dalam waktu dekat ini ya. Itu berkat usaha kamu juga ya, berkat perjuangan kamu di sini. Di mana perjuangan itu sangat butuh proses ya. Tetapi itu datangnya dengan secara tiba-tiba gitu. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu memikirkan, nah itu akan datang sendirinya. Bisa saja saat kamu tidak punya pekerjaan, tiba-tiba ada yang nawari nih gitu. Kamu mau nggak kerja di sini, posisinya ini gitu? Atau mau nggak kamu buka usaha, aku modalin gitu ya? Bisa saja seperti itu. Karena sesuatu itu ya mungkin bisa saja berkat doa kamu ya, berkat doa kamu, berkat usaha kamu. Nah, tidak sia-sia semua itu. Oke, buat kamu di sini kita coba lihat lagi ke depannya seperti apa lagi ceritanya kamu di sini. Kalau untuk kesehatan kamu di sini oke sih, tapi kamu di sini lebih berhati-hati ya dengan orang yang mungkin baru kamu kenal, dengan seseorang yang baru masuk ke dalam hidup kamu ya. Begitu juga orang yang memikirkan kamu di sini, baik itu dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal percintaan kamu, dalam hal asmara kamu ya. Karena di sini juga ada orang yang memang iri kepada kamu ya, seperti itu. Nah, di sini ada Ten of Pentacles juga, ada elemen tanah juga, Taurus, Virgo, Capri ya. Oke. Di sini juga ada Temperance. Akhirnya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu. Hidup kamu sudah seimbang, kamu sudah mempunyai cuan yang banyak, atau bisa saja keberkahan itu apa selama ini menjadi impian kamu, salah satunya atau beberapa itu akan terwujud di sini. Seperti itu. Aquarius di sini ya. Jadi ya bisa dikatakan di sini apapun di situ yang kamu pikirkan, apapun yang kamu inginkan di sini, nah itu akan bisa seimbang, akan bisa menyeimbangkan hidup kamu saat ini sudah mulai stabil ya, baik itu dalam kondisi keuangan, dalam kondisi asmara kamu yang pernah disakiti ataupun dulunya kamu pernah usahanya itu bangkrut ataupun menurun, atau yang hilang kepekerjaan di sini, akhirnya bisa seimbang di sini, akhirnya kamu bisa stabil kehidupan kamu saat ini ya. Karena tujuan kamu, keinginan kamu memang
Aku pengennya hidup itu bahagia ke depannya dengan siapapun itu. Intinya aku saat ini pengen berusaha ya sekuat tenaga aku. Ya kalau dilihat, kalau sisi spiritual kamu sih sangat meningkat ya saat ini. Kamu lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan usaha kamu tetap kamu jalankan seperti itu. Memang sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dengan doa kita kepada Tuhan ya. Karena kita meminta, sama halnya seperti anak kecil saat mau jajan kan, dia kan nggak punya uang nih. Emah, aku pengen jajan ya, aku nggak punya uang, aku minta uang dong gitu ya. Sama halnya seperti kita kepada Tuhan kita ya, siapapun Tuhan kamu. Nah itu demi kebaikan juga. Tetap kita mintalah sebanyak-banyaknya ya. Jadi bagi kamu di sini yang usahanya atau bisnisnya apa, coba renungkan sejenak di sini. Nah itu ya. Nah renungkan, bayangkan apa sih yang salah dari aku, apa yang kurang dari aku gitu ya. Apa yang belum aku kerjakan saat ini. Nah apa yang belum aku lakukan saat ini. Ya usaha sudah aku lakukan ya. Apapun itu semua sudah aku coba. Tetapi kenapa aku masih seperti ini aja gitu. Nah, coba kau berdoa, sedekahkan kepada Tuhan. Dan apa keinginan kamu? Di sini akan kamu, kebahagiaan kamu sudah cukup di sini, sangat lengkap sekali ya. Kamu bersama keluarga, kamu sudah berpasangan, dan di sini koin-koinnya berserakan gitu ya. Di sini bisa dikatakan udah sejahtera ya hidup kamu nantinya. Ya, mudah-mudahan keberkahan itu akan mengalir ke kamu, ya. Tapi ingat, jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Apapun itu, dalam kondisi apapun kamu, walaupun kamu sudah merasa kaya, merasa bahagia, kamu tetap ya ikhtiar, berdoa juga gitu ya. Seperti itu, siapapun itu Tuhan kamu. Karena kita tidak lepas dari keyakinan kita juga ya. Oke. Buat Aquarius, nah inilah keberkahan yang akan kamu raih di sini ya. Semoga dalam waktu dekat ini apapun itu keberkahan kamu akan bisa kamu capai, akan bisa kamu rasakan ya. Seperti itu. Oke, Aquarius, sampai ketemu lagi. Dadah.